Di video sebelumnya, kita membahas fondasi iman, mempelajari siapa Allah dan kebenarannya. Tapi punya pengetahuan saja tidak cukup, kan? Iman harus menjadi nyata dalam tindakan. Nah, disinilah peran teologi moral. Kalau teologi sistematika menjawab, apa yang kita percaya? Teologi moral menjawab pertanyaan yang lebih praktis. Apa yang harus kita lakukan? Dan bagi calon imam Salesian, jawabannya tidak hitam putih, tetapi penuh dengan kebijaksanaan dan kasih. Bayangkan teologi moral seperti sebatang pohon. Ia membutuhkan akar yang kuat, batang yang kokoh, dan buah yang bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Mari kita telusuri. Semua dimulai dari fondasi yang dalam, yaitu teologi moral dasar. Disinilah calon imam mempelajari prinsip-prinsip universal. 1. Hati nurani, conscience. Bukan perasaan, tapi suara Allah dalam diri yang menuntun kita membedakan baik dan jahat. Salesian belajar untuk membentuk hati nurani yang dewasa, bukan yang kaku atau malah lemas. 2. Hukum moral. Memahami mengapa aturan gereja ada, bukan untuk membatasi, tapi untuk melindungi martabat manusia dan membawa kita pada kebahagiaan sejati. 3. Dosa dan rahmat. Mereka mendalami bagaimana dosa merusak relasi dan bagaimana rahmat Allah selalu menyembuhkan dan menguatkan kita untuk bangkit lagi. 4. Kebajikan. Latihan untuk menjadi baik secara otomatis, seperti berlatih olahraga. Bukan sekadar tidak berbuat jahat, tapi aktif berbuat baik. Dari akar yang kuat, tumbuhlah batang yang menghadapi realitas kompleks dunia. Ini adalah teologi moral khusus. Di sini, teori dasar diterapkan pada isu-isu pelik, bioetika, masalah awal dan akhir hidup, bayi tabung, eutanasia. Salesian belajar untuk membela kehidupan dari sejak dalam kandungan hingga kematian alami. Keadilan sosial, ini jiwa Salesian. Mereka mendalami ajaran gereja tentang hak pekerja, kepedulian pada kaum miskin, dan keadilan ekonomi. Don Bosco adalah seorang santo pengusaha yang menciptakan lapangan kerja. Moralitas seksual, bukan sekadar larangan, tapi memahami keindahan dan tujuan cinta yang sesungguhnya, yang menghargai diri sendiri dan orang lain. Etika ekonomi, bagaimana menggunakan uang dan sumber daya dengan bertanggung jawab, bukan untuk mengeksploitasi. Nah, inilah puncaknya, buah yang manis dari seluruh proses belajar ini. Teologi pastoral moral. Ini adalah seni menerapkan semua prinsip tadi dalam pelayanan nyata. Dan bagi Salesian, ini adalah jantung dari panggilan mereka. Alasan, Ragione. Mereka belajar dialog, menjelaskan mengapa suatu hal baik atau buruk dengan argumen yang masuk akal bagi kaum muda. Bukan sekadar mengatakan karena tidak boleh. Agama, religioni, menempatkan Allah sebagai dasar cinta dan pengampunan, bukan ancaman. Moral diajarkan sebagai jalan menuju kebebasan dan sukacita sejati, bukan beban. Cinta kasih, amore volezza. Ini kuncinya. Pendekatan dengan cinta yang berbelas kasih, sabar, dan penuh kepercayaan. Seorang pastor Salesian percaya bahwa di dalam setiap anak muda ada titik baik yang bisa disentuh, sekecil apapun. Jadi, ruang pengakuan dosa bagi seorang imam Salesian bukanlah kantor polisi, tapi lebih seperti klinik spiritual. Tempat untuk menyembuhkan luka, bukan menghukum. Tempat untuk menerima rahmat untuk bangkit lagi, didorong dengan senyuman dan dorongan semangat. Jadi teologi moral Salesian bukanlah tentang menghafal kitab hukum, tapi tentang mencintai kebenaran dan dengan bijak menuntun orang lain untuk mencintainya juga. Tentang menjadi tanda cinta kasih Allah yang menyembuhkan dan membebaskan. Bagaimana pendapatmu? Seru bukan melihat bagaimana iman diterapkan dengan cara yang begitu manusiawi dan penuh kasih. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di part selanjutnya.